يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillahil hamidi fi wasfihi wa fi'lihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi kamalihi wa majdihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdali khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumi wa'dih. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Tak ada kata yang paling indah kecuali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sholat Jum'ah. Dan atas izinnya kita masih diberi nafas untuk bisa hidup sampai detik ini. Untuk itu menjadi penting bagi kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena dengan takwa yang sulit menjadi mudah. Karena dengan takwa yang berat menjadi ringan. Karena dengan takwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini kita semua bersama-sama melawan musibah pandemi COVID-19. Untuk itu marilah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua senantiasa diberi kesabaran oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni dan segera mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang, tidak ada musibah yang menimpa sebuah negara kecuali atas izin Allah. Illa biidznillah, atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini memberi petunjuk, memberi tuntunan bahwa kita sebagai seorang yang beriman dalam menyikapi datangnya musibah. Kewajiban yang pertama adalah meyakini, mengimani bahwa pada hakikatnya semua musibah ini adalah qudrat dan iradat Allah, kekuasaan Allah. Allah lah yang memberikan semuanya ini. Maka kita harus yakin bahwa orang yang terkena virus corona adalah orang yang diinginkan Allah. Sebaliknya, ketika tidak terkena dampak virus corona, maka dia tidak diinginkan oleh Allah. Ini harus yang kita imani, yang dijadikan kita sebagai orang yang mukmin. Keyakinan ini penting
Keyakinan ini penting agar kita tidak mudah mencari kambing hitam untuk dijadikan pelampiasan kekecewaan, untuk ketidakrelaan atas musibah yang terjadi, atau bahkan menjustifikasi seseorang atau pihak-pihak tertentu sebagai biang kerok terjadinya musibah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Status musibah ditimpakan kepada seorang manusia, seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ada 3 hal yang semuanya 3 hal ini adalah baik. Yang pertama adalah musibah tersebut sebagai peringatan kepada manusia untuk menghentikan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tujuan Allah agar mereka merasakan sebagaimana akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemungkinan yang kedua adalah musibah tersebut sebagai hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak hal, banyak kesalahan-kesalahan yang Allah maafkan. Dan hukuman di dunia ini jauh lebih ringan. Artinya apa? Ini adalah bukti kecintaan Allah kepada kita. Karena hukuman di dunia itu jauh lebih ringan daripada hukuman atau balasan yang ditimpakan Allah di akhirat nanti. Sehingga hukuman tersebut bisa dikatakan adalah rahmat Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjalallahu lahul uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidambi hatta yuwafi fihi yaumal qiyamah. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hukuman-hukuman atau dosa-dosa yang disegerakan di dunia ini, dosa-dosanya akan segera di dunia. Dan ketika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah akan menunda dan dihukumnya dibayar nanti di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, yang ketiga, kemungkinan musibah itu adalah sebagai ujian atau tanda kecintaan Allah karena akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Sesungguhnya hamba Allah yang telah ditentukan oleh Allah memiliki kemuliaan di sisinya, sementara amal ibadahnya tidak mampu mendongkrak, maka sebagai gantinya Allah akan mengujinya dengan musibah yang menimpa pada dirinya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita hilangkan rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Semoga kita semua dicatat oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang ahli sabar, ahli syukur, dan ahli berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.